Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Maratus Solihah dengan NIM 2020501030002 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menerangkan kembali akuntansi biaya kelompok 7 sampai kelompok 14 sesuai dengan resume saya. Yang pertama yaitu joint product dan by product. Joint product merupakan produk utama dengan nilai yang setara, sedangkan by product merupakan produk sampingan dengan nilai yang lebih rendah. Karakteristiknya, joint product dihasilkan bersama dengan nilai yang setara dan bisa dijual secara langsung, sedangkan by product ini merupakan produk sampingan dari produk utama dengan nilai yang lebih rendah dan perlu pengolahan secara lanjut. Perbedaan antara joint product dan by product. Joint product ini untuk pasar secara luas, sedangkan by product untuk pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Kemudian strategi yang efektif untuk joint product dan by product ini yaitu yang pertama pengolahan biaya produksi, yang kedua strategi pemasaran terintegrasi, yang ketiga optimalisasi proses produksi, dan yang keempat pengembangan produk baru. Yang kedua yaitu just in time, di mana just in time ini merupakan filosofis yang fokus pada cara menghilangkan pemborosan dan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Terus tujuan dan manfaatnya yaitu mengurangi pemborosan, terus cacat dan rotasi persediaan yang meningkat. Kemudian karakteristiknya yaitu jangka panjang, kontrol otomatis, efisiensi dan hubungan yang kuat. Nah, kelebihannya yaitu minim inventaris, efisiensi produksi, kualitas dan fleksibilitas meningkat. Kemudian tantangan dan resikonya yaitu ketergantungan pada pemasok, kemudian gangguan operasional, dan kurangnya buffer stok. Yang ketiga yaitu material controlling, yaitu penentuan jumlah persediaan optimal dengan menyeimbangkan biaya penyimpanan dan persediaan. Kemudian metode yang dipakai dalam material controlling itu ada 4, yaitu MPR, Material Requirement Planning, kemudian Economic Order Quantity, EOQ, ABC Analysis, FIFO atau First In First Out. Kemudian analisis ABC, klasifikasi persediaan, A itu nilai tinggi, B nilai sedang, C itu nilai rendah. Kemudian fokus kontrol pada item A untuk efisiensi biaya. Yang keempat yaitu labor controlling, merupakan pengelolaan tenaga kerja agar penggunaannya efisien dan efektif dalam organisasi. Terus produktivitas dan biaya tenaga kerja, yaitu meliputi output input, TVP, benchmarking, efisiensi dan rasio biaya. Meningkatkan produktivitas dengan desentralisasi, ide pekerja, dan partisipasi yang aktif. Rencana insentif, yaitu bonus individu, kelompok, dan organisasi. Standar waktu dan kurva belajar. Jadi, waktu per unit itu akan menurun seiring dengan produksi yang makin meningkat. Kemudian, ada akuntansi biaya tenaga kerja, yaitu gaji, potongan, beban, dan biaya departemen. Itu faktor overhead controlling. Menurut Wijaya, ini merupakan kontrol efisiensi biaya dalam produksi secara tidak langsung. Kemudian, langkah pengendalian ini ada tindakan standar, bandingkan realisasi, dan tindak lanjut penyimpangan. Penggolongan biaya overhead ini berdasarkan sifat, perilaku, dan hubungannya dengan departemen. Metode penentuan tarif biaya overhead ada 3, yaitu plant-wide rate, departmental rate, terus activity rate atau ABC.
Departemen biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Kemudian fungsinya yaitu untuk mengontrol biaya, anggaran, dan strategi. Kemudian jenis-jenisnya yaitu ada biaya overhead tetap, variabel, dan semi variabel. Kemudian departementalisasi merupakan pembagian ke dalam pusat biaya. Nah, digolongkan menjadi 3 juga, yaitu menurut sifatnya, hubungannya, dan perilakunya terhadap departemen. Kemudian langkah yang bisa dilakukan untuk penentuan tarif biaya overhead ini yaitu susun anggaran dan alokasikan biaya pembantu. Penetapan sistem biaya standar dan analisis varians, yaitu biaya patokan sebagai alat kontrol dan evaluasi. Kemudian penetapan biaya itu untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, analisis varians ini selisih standar dan aktualnya itu meliputi harga, kuantitas, efisiensi, dan overhead. Nah, manfaatnya yaitu untuk evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, efisiensi, dan transparan. Yang ke-8 yaitu analisis biaya pemasaran. Menurut Kotler dan Keller 2016 merupakan biaya untuk merangsang permintaan seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, dan distribusi. Kemudian peran strategi yaitu brand awareness, loyalitas, keputusan strategis, dan adaptasi teknologi. Kemudian metode yang digunakan yaitu cost to sales ratio, kemudian return on marketing investment, dan activity based costing. Kemudian faktor yang mempengaruhi ada skala usaha, karakter produk, siklus hidup, persaingan, teknologi, dan ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.